Iya, Dengan dokter. siapa Pak namanya? Dengan Pak Samsul, dok. Pak Samsul. Ada keluhan apa Pak malam ini? Gini dok, saya nih dalam seminggu ini dada saya tuh terasa panas kayak kebakar kayak gitu. Itu Oh, iya. asam lambung atau GERD dok? Banyak yang Oh, ngomong gitu. sih kayak asam lambung Terasa atau GERD. panas di bagian dada. nyeri Ada dada. mual muntah? Ada dok. Ada. Biasanya udah berapa kali mual muntahnya? Kalau mual muntahnya sih nggak terlalu sering sih dok. Ketika mau makan aja kayak mual. Oh, gitu. muntah. Udah konsumsi obat apa aja? Atau memang udah berobat sebelumnya? Sebelumnya sih udah pernah berobat sih dok. Heeh. Tapi cuma kayak dikasih obat lambung aja kayak lansoprazol, omeprazol. Tapi Oh, gitu. Sekarang kayak nggak mau nggak ada lagi? perubahan kayak gitu dok. Oh, enak sesaat gitu. Iya sesaat aja dok. Habis itu timbul lagi. Jadi Pak Samsul, setelah saya lakukan pemeriksaan tadi, ini sebetulnya asam lambung Bapak terlalu tinggi. Ya. Penuh banget di lambungnya itu. Satu pertanyaan saya sekarang, lagi banyak pikiran nggak? Sebenarnya ada sih. Nah, jadi gini Pak, yang dinamakan asam lambung itu sama GERD itu kan agak beda. Kalau asam lambung itu di lambung saja. Kalau GERD itu udah naik di bagian saluran atas. Nah, lebih enak saya gambar aja ya. Saya gambar dulu ya. Saya gambar dulu. Nah, jadi gini Pak. Ini ya. Ini kan lambung nih. Nah, ini ada saluran atas Pak nih. Ya, ada saluran atas. Ini yang dinamakan esofagus. Makanya dinamakan GERD. Gastroesofageal, Pak. Reflux itu balik. Disease itu kumpulan. Ya, gejalanya. Ya. Dia gas lambung ini nih yang penuh ini, naik lama-lama ke sini, Pak. Kegoyang dia. Karena apa penyebab salah satunya? Paling sering itu ininya cincin atau katup atau pintu di sini namanya sphincter ini kendor, Pak. Ibaratkan engselnya udah mulai rusak nih, Pak. Engsel di sini udah mulai rusak. Apa yang terjadi? Pintunya kebuka terus. Masuk makannya nggak ditutup. Karena lemah otot sphincter ini. Ya, naik di sini lama-lama kebakar, Pak. Iritasi, Pak. Terjadi peradangan. Karena kalau asam lambung ini, Pak, kalau kita ambil, kita tetesin di sendok aja, Pak. Bisa meleleh itu, Pak. Segitu panasnya, segitu asamnya asam lambung. Makanya kenapa Bapak minum obat tadi itu, lansoprazol, omeprazol, golongan PPI itu, dia menekan produksi asam lambung. Saat itu, ketika nanti Bapak lapar lagi, asam lambung naik lagi kan? Iya. Nah, kenapa bisa terjadi lagi? Karena pintu ini nggak ketutup. Sebetulnya asam lambung itu penting kan untuk mengolah makanan kita. Kalau nggak ada dia, gimana ceritanya? Nggak bisa kentut juga loh, Pak. Iya. Nah, makanya saya sarankan ke Bapak, penyebab faktor utama GERD ini atau asam lambung tadi itu pikiran pertamanya. Iya. Karena pengganggu dengan sarafnya. Yang kedua, Pak, yang paling sering harus tanya-tanya nih ke Bapak, pernah konsumsi vitamin D kan? Belum pernah sih dok. Nah, Selama ini. belum pernah? Masa? Belum Apa itu, pernah? dok, vitamin D dok? Nah, vitamin D itu, Pak, nih saya jelasin, nah. Vitamin D dengan dosis yang cepat, Pak, ini memperbaiki pintu ini tadi, Pak. Kan otot nih, Pak. Salah satu fungsi vitamin D untuk otot, Pak. Segala macam jenis otot di badan kita, Pak. Iya. Salah satu nih otot nih, sphincter ini. Pintu ini. Supaya dia buka tutupnya bagus. Sedang engselnya udah dibaut lagi, Pak. Nah, itu vitamin D itu fungsinya untuk membaut ini. Pintu tadi. Supaya pas dibuka, keras. Pas ditutup, Tutup lagi. enak juga, elastis dia gitu. Enggak dibuka terus, ditutupnya enggak rapet, naik dia lama-lama ke maka itulah GERD, itulah vitamin D, Pak. Selain itu fungsinya untuk apa? Ya, untuk daya tahan tubuh juga, Pak. Dan paling penting tuh biar enggak stres juga, Pak. Nah, itulah konsumsi vitamin setiap harinya. Aman dok ya? Aman banget. Ini Bapak harus konsumsi. Nah, nih saya catat dulu nih. Nah, 5.000 IU per hari. 5.000 dok. Nggak terlalu tinggi dosisnya dok. Gini. Banyak sih ya. Memang yang selalu saya sarankan ke pasien-pasien saya, 5.000 memang kelihatan banyak nih, Pak. Ya? Yes. Pak Samsul ya. Karena nolnya banyak nih. Tapi international unit ini, ya, IU ini, kalau dibuat dalam miligram, Pak, bahkan 50.000 ini, itu hanya 1,2 miligram, Pak. Sekecil ini, Pak. Merusak ginjal nggak kira-kira? Aman dok. Ya enggak, Pak. Ibaratkan kerikil-kerikil dikit nih, Pak, masuk ke tubuh kita. Kalau nggak ada dia juga nggak kan? Bagus ini lambung Bapak. Membuat nyaman juga di otak Bapak.
Ya, aman dok ya. Aman banget Pak, makanya saya akan resepin ke Bapak ya 5.000 IU per hari. Bahkan kalau misalkan Bapak bermasalah banget badan Bapak selama ini nggak pernah konsumsi 10.000 IU per hari. Itu sangat membantu untuk sistem tubuh Bapak biar nggak mudah sakit juga. Iya, 2 tablet. Nanti yang 5.000 IU 2 tablet. Kalau 1.000 itu bisa Bapak konsumsi sekitar 5 langsung Pak. Kebanyakan kan? Tapi tidak masalah Pak. Dosinya tepat. Banyak yang misalkan ada ahli-ahli yang mengatakan juga ini nanti bakal kena ke ginjalnya. Segini nggak akan bakal kena Pak. Terus saat ini belum pernah ada yang kena ginjal gara-gara vitamin D Pak. Aman berarti. Nah, aman ya Pak ya? Iya, Dok. Jelas ya Pak ya? Iya, Udah Dok. saya kasih tahu ke Bapak, yang penting pikiran tenang, konsumsi ini rutin. Obat yang tadi itu hanya meringankan gejala kalau udah parah banget Pak. Udah nggak sanggup nahan lagi, konsumsi obat tadi. Siap. Oke? Gitu ya Pak ya? Jelas ya? Alhamdulillah dok. Jelas sekali. Nah, oke ya. Sudah saya jelaskan di sini. Ya. Oke Pak. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih banyak.